Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Training Villain. Di sini kami akan membuat video terkait penjabaran untuk proyek basis data yang sudah kami buat, yaitu sistem manajemen parkir berbasis database. Nah, di sini untuk pembagian penjabarannya itu berdasarkan pembagian tugas yang sudah kami bagi. Jadi saya sendiri Putih Sangaji akan menjelaskan pada bagian skenario sampai pada cardinality optionality. Saya Teguh, di sini saya akan menjelaskan dari penggambaran RD sampai ke menentukan relasi non-transferable. Dan saya Laudia Putri, saya akan menjelaskan dari bagian mapping sampai dengan perintah join. Jadi mungkin itu saja perkenalan singkat dari kami. Langsung saja kita masuk ke video penjabarannya. Baik, kita langsung pada bagian pertama. Di sini saya akan mulai pada skenario proses bisnis untuk proyek kami, sistem manajemen parkir berbasis database. Jadi pada skenario proses bisnis saya akan jelaskan secara umum, yang mana di sini ada seorang bisnis atau seseorang yang mendapatkan kontrak untuk mengembangkan sistem manajemen parkir berbasis database. Nah, yang pertama di sini sistem tersebut tentunya akan mengelola sebuah parkiran. Nah, untuk memperjelasnya di sini saya sampaikan bahwa parkiran tersebut itu mendukung dua jenis kendaraan untuk digunakan pada parkiran tersebut. Jadi jenis kendaraan yang didukung itu hanya mobil dan juga motor. Nah, kemudian di sini sistemnya itu akan dirancang untuk mencatat dan mengelola aktivitas parkir dalam kurun waktu harian. Kemudian sistem ini akan berfokus pada pengelolaan data daripada pihak-pihak yang memang atau hal-hal yang memang diperlukan atau sekiranya penting dalam proses bisnis. Di antaranya itu pengelolaan data terhadap pengunjung, kendaraan, slot parkir, petugas, transaksi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini pada skenarionya sudah dipaparkan terkait data-data dari pihak-pihak tadi, yang mana data-data yang disebutkan di sini ada ID, kemudian nama, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya, yang mana itu akan digunakan pada poin-poin selanjutnya. Nah, kemudian di sini untuk tarif parkir, karena tadi sudah disampaikan bahwa sistem ini akan mengelola aktivitas parkir dalam kurun waktu harian, maka tarifnya juga disesuaikan. Jadi tarif untuk setiap kendaraan itu akan dihitung per hari, bukan per jam. Jadi selama waktu penggunaan parkiran itu di bawah 24 jam maka akan dihitung 1 hari, dan jika lebih maka dihitung 2 hari. Nah, untuk tarifnya itu untuk mobil itu dikenakan tarif 10.000 untuk 1 hari dan 5.000 untuk motor dalam 1 hari. Kemudian di sini untuk proses bisnis atau operasionalnya, jadi pertama pada saat kendaraan memasuki area parkiran, nah pada saat melewati pintu masuk itu kendaraan akan di-scan ID kendaraannya oleh sistem yang dibantu oleh satu orang petugas untuk mencatat ID kendaraan yang masuk. Nah, kemudian ID kendaraan tersebut akan diproses dan akan diberikan sebuah informasi, yang mana informasi tersebut itu berupa informasi slot yang dapat digunakan oleh kendaraan yang masuk tersebut. Jadi kendaraan itu akan diberikan ID slot yang dapat digunakan. Nah, kemudian kendaraan tersebut dapat menempati slot berdasarkan ID slot yang sudah diberikan. Jadi misalnya jika satu mobil masuk, dia di-scan ID-nya, kemudian sistemnya akan menampilkan atau mengembalikan informasi kepada pengunjung yang menggunakan kendaraan tersebut bahwa kendaraannya itu akan menempati slot sekian, misalnya slot A, maka mobil tersebut atau kendaraan tersebut akan diarahkan untuk menempati slot A tersebut. Nah, kemudian selama mobil atau kendaraan tadi itu menempati slot A, maka slot tersebut menjadi milik kendaraan tersebut. Apabila slot terisi, maka status pada sistem itu perlu diketahui bahwa sistem itu akan mencatat status dari setiap slot, yang mana apabila slot tersebut kosong maka statusnya kosong, namun apabila sudah terisi oleh kendaraan maka statusnya akan berubah menjadi terisi. Nah, kemudian selama satu slot itu terisi,
maka kendaraan lain yang datang pada parkiran tidak dapat menggunakan slot tersebut karena statusnya masih terisi. Jika statusnya kosong, maka kendaraan akan diarahkan untuk menempati slot-slot yang kosong. Dan tentunya sistem hanya akan menampilkan slot yang statusnya kosong untuk digunakan oleh kendaraan-kendaraan selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk proses transaksi ini akan dilakukan oleh pengunjung dan juga sistem. Jadi proses transaksi ini akan dilakukan setelah pengunjung selesai dalam menggunakan parkiran. Nah, setelah pengunjung ini selesai menggunakan parkiran, dia akan keluar dari parkiran dan akan melakukan proses transaksi saat keluar, yang mana sistem akan memberikan struk yang mencatat transaksi daripada pengunjung atau kendaraan dari pengunjung, yang mana di transaksi itu akan dicatat tarif berdasarkan waktu parkir. Jadi waktu parkir akan dihitung apabila sudah saya sebutkan tadi, apabila kurang dari 24 jam atau 1 hari, maka tarifnya itu disesuaikan berdasarkan jenis kendaraan. Jika lebih, maka akan dikali berdasarkan hari yang digunakan. Kemudian jika transaksi selesai, maka slot pada parkiran yang sudah yang awalnya terisi oleh kendaraan yang keluar tadi akan dikembalikan statusnya menjadi kosong karena kendaraan sudah tidak tercatat pada sistem karena sudah melakukan transaksi. Jadi mungkin seperti itu untuk pelaksanaan atau proses bisnisnya pada proyek kami. Untuk itu saya lanjut ke poin kedua, yaitu menentukan entitas, atribut, dan UID. Nah, jadi untuk entitas yang terlibat sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa pihak yang memang diperlukan atau penting dalam sistem ini. Di antaranya itu dia jadikan sebagai entitas, kemudian data-data yang berkaitan dengan pihak-pihak tersebut akan dijadikan atribut dan cari tahu UID-nya itu apa saja. Nah, di sini pertama itu ada entitas pengunjung tentunya. Nah, untuk entitas pengunjung atributnya itu ada ID pengunjung, nama pengunjung, alamat, nomor telepon. Kemudian ada kendaraan, atributnya seperti ini. Oh ya, di sini ID pengunjung itu primary key, cuman hanya ditandai dengan ini, tidak diikuti dengan keterangan. Untuk kendaraan entitasnya atributnya seperti ini, kemudian slot itu atributnya ini, kemudian petugas atributnya ID, nama, nomor telepon, dan sebagainya. Kemudian di sini entitas transaksi. Nah, ini memiliki atribut yang cukup banyak karena memang dia mencatat beberapa atribut yang sekiranya diperlukan pada proses transaksi gitu. Nah, selanjutnya itu menentukan relasi dan dengan menggunakan diagram matriks. Nah, jadi pada skenario tadi sudah ditemukan beberapa entitas yang memang berelasi di dalamnya. Nah, jadi entitas-entitas yang berelasi itu kami masukkan pada tabel matriks sesuai dengan panduan project. Di sini dibuatkan tabel matriks untuk relasinya seperti ini. Yang mana pengunjung ini dia berelasi dengan kendaraan, kemudian dengan transaksi, kendaraan berelasi dengan pengunjung, dengan slot dan sebagainya dapat dilihat pada tabel ini. Kemudian menentukan optionality dan cardinality. Nah, dari skenario yang dibentuk tadi didapatkan optionality dan cardinality untuk setiap relasi antara dua buah entitas. Jadi yang pertama di sini entitas pengunjung dan entitas kendaraan. Untuk optionality-nya, setiap pengunjung wajib memiliki kendaraan dan setiap kendaraan wajib dimiliki oleh pengunjung. Kemudian pada cardinality-nya, setiap pengunjung memiliki satu dan hanya satu kendaraan, dan setiap kendaraan dimiliki oleh satu dan hanya satu pengunjung. Ya, jadi di sini jelas bahwa setiap pengunjung yang datang itu dia hanya dapat membawa satu kendaraan untuk ditempatkan pada satu slot. Kemudian setiap kendaraan yang ada itu tentunya dimiliki oleh satu orang pengunjung. Nah, kemudian digambarkan relasinya seperti berikut. Ini menggunakan ERD. Relasinya seperti ini. Kemudian di sini pengunjung dan entitas transaksi. Untuk
optionality-nya pengunjung wajib melakukan transaksi dan setiap transaksi wajib. Jadi optionality-nya ini mandatory, kemudian cardinality-nya itu setiap pengunjung melakukan satu atau lebih transaksi dan satu transaksi dilakukan oleh satu dan hanya satu pengunjung. Jadi untuk relasinya di sini yang terbentuk itu adalah mandatory, kemudian cardinality-nya itu adalah one to many. Kemudian untuk entitas kendaraan dan entitas slot itu optionality-nya itu wajib dan opsional, mandatory dan juga opsional. Sini setiap kendaraan wajib menempati slot dan setiap slot dapat ditempati satu kendaraan. Nah, cardinality-nya itu setiap kendaraan menempati satu dan hanya satu slot dan wajib dan setiap slot ditempati oleh satu dan hanya satu kendaraan dalam satu waktu. Nah, jadi untuk relasinya seperti ini, one to one dengan optionality, optional dan mandatory. Kemudian entitas kendaraan dan transaksi, untuk optionality-nya itu optional dan juga mandatory, kemudian cardinality-nya itu one to many. Nah, entitas slot dan entitas transaksi optionality-nya adalah optional dan juga mandatory, cardinality-nya itu one to many. Dan entitas petugas dan transaksi, entitas relasi terakhir yaitu petugas dan entitas transaksi itu untuk optionality-nya setiap petugas wajib mengelola transaksi dan setiap transaksi wajib dikelola oleh petugas. Nah, untuk optionality-nya tadi wajib artinya mandatory, kemudian cardinality-nya itu one to many. Nah, diperoleh relasinya seperti ini. Ya, baik, untuk bagian saya mungkin hanya sampai di sini saja. Untuk itu akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini saya akan coba untuk melanjutkan penjelasan proyek dari teman saya sebelumnya. Jadi di sini pada poin kelima yaitu menggambar RD. Jadi berdasarkan hasil dari langkah sebelumnya yaitu menentukan entitas, terus menentukan atribut, terus juga menentukan relasi antara entitasnya. Maka dapatlah penggambaran atau diagram RD seperti yang ada pada gambar ini. Di mana di sini terdapat beberapa entitas, diantaranya seperti petugas, pengunjung, kendaraan, slot, dan juga transaksi. Oh ya, terus untuk relasi yang berhubung atau berrelasi dengan transaksi itu selalu memiliki sisi many pada entitas transaksi. Bisa dilihat di sini petugas transaksi, many-nya di transaksi, terus pengunjung transaksi, many-nya di transaksi, dan juga lain sebagainya. Jadi dapat dipastikan bahwa primary key dari petugas, pengunjung, kendaraan, dan juga slot itu menjadi foreign key pada entitas transaksi. Oke, baik, jadi di sini ada beberapa relasi, diantaranya seperti petugas dan juga transaksi, yang dimana di sini yaitu one to many dengan mandatory keduanya. Nah, jadi setiap petugas itu harus mengelola satu atau lebih transaksi. Terus setiap transaksi itu harus dikelola oleh satu dan hanya satu petugas. Terus berikutnya itu ada pengunjung dan juga kendaraan. Dan di mana di sini itu one to one, keduanya mandatory. Jadi setiap pengunjung itu wajib mengendarai atau membawa satu kendaraan. Satu dan hanya satu kendaraan. Dan setiap kendaraan itu harus dikendarai oleh satu dan hanya satu pengunjung. Terus berikutnya ada pengunjung dan juga transaksi. Di mana di sini one to many, ya di sini one-nya untuk pengunjung, many-nya di transaksi dan keduanya mandatory. Terus berikutnya ada kendaraan dan juga transaksi. Di mana di sini one to many, many-nya di transaksi dan mandatory. Terus untuk kendaraan itu one dan juga optional. Terus di sini ada kendaraan dan juga slot, yang dimana di sini one to one dan mandatory itu ada di sisi entitas kendaraan dan opsionalnya ada di bagian slot. Dan yang terakhir yaitu slot dan juga transaksi. Yang dimana di sini untuk slot sendiri itu
one optional, dan juga transaksi itu many dan juga dia mandatory, ya, one to many. Ya, jadi inilah hasil dari setelah kita menentukan entitas, terus atributnya, terus dan juga relasinya, maka kita buat dalam diagram RD, jadilah seperti ini. Oke, baik, saya lanjut. Di sini ada poin ke-6, yaitu cari supertype dan juga subtype. Dari RD yang sudah dilakukan sebelumnya, itu terdapat supertype subtype. Karena dari skenario yang sudah dibaca teman saya, bahwa dalam sistem parkir ini terdapat 2 sub kendaraan utama, yaitu motor dan mobil. Jadi kami rasa untuk menaruh subtype pada kendaraan itu sangat cocok, yaitu subtype motor dan juga subtype mobil. Yang dimana untuk supertype-nya itu berrelasi dengan pengunjung dan juga transaksi serta juga slot. Terus berikutnya yaitu ada lakukan normalisasi. Jadi di sini kita akan menentukan apakah sistem parkir yang kami buat ini terdapat atau melanggar normalisasi. Yang dimana secara umum pelanggaran normalisasi itu ada 3. Itu 1 NF, yang dimana 1 NF itu tidak boleh ada data yang double atau multi value pada satu kolom. Jadi pada kolom yang kami punya, contohnya waktu masuk atau keluar dan tarif parkir ini, semuanya hanya memiliki satu nilai atau satu data. Jadi kami tidak melanggar untuk 1 NF. Terus lanjut untuk 2 NF, yang dimana 2 NF ini adalah kolom yang atau atribut yang bukan primary key itu harus sepenuhnya bergantung pada primary key-nya. Jadi untuk tarif parkir itu sepenuhnya harus bergantung pada ID transaksi. Dia tidak boleh setengah-setengah. Dan biasanya ini terjadi pada primary key yang composite atau gabungan antara kedua tabel. Karena di sini kami tidak punya many to many, artinya kami tidak punya composite. Dan di sini juga setiap atribut atau kolom ini selalu bergantung pada primary key-nya. Contoh tarif parkir ini sangat bergantung pada transaksi. Begitupun untuk entitas lainnya seperti nomor telepon, alamat ini bergantung pada ID pengunjung. Selanjutnya yaitu 3NF, yang dimana 3NF ini adalah kolom atau atribut yang bukan primary key itu tidak boleh bergantung pada atribut atau kolom yang bukan primary key juga. Contohnya itu seperti tarif parkir ini tidak boleh bergantung pada non primary key, yaitu waktu keluar atau waktu masuk ini. Jadi dia harus bergantung pada primary key-nya, yaitu ID transaksi ini. Dan untuk sistem parkir ini semua kolom yang bukan non key atau non primary key itu bergantung pada primary key-nya untuk transaksi, pengunjung, kendaraan, dan juga slot ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk sistem parkir kami ini tidak mempunyai atau tidak melanggar normalisasi yang ada. Selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah relasi many to many. Oke, baik. Jadi di sini pada sistem parkir kami itu tidak adanya many to many. Jadi bisa dilihat di sini pada penggambaran RD di sini tidak ada many to many. Hanya ada one to many, ya, one to many, one to one, dan seterusnya. Jadi karena tidak adanya many to many, maka kita tidak perlu untuk melakukan tabel penghubung. Selanjutnya yaitu relasi non-transferable. Jadi di sini kita akan menentukan apakah ada relasi yang bersifat non-transferable. Pada umumnya non-transferable itu adalah relasi yang tidak bisa ditukar atau diubah. Dan pada sistem parkir ini terdapat 2 relasi yang non-transferable, yaitu antar kendaraan dan juga pengunjung, dan juga transaksi dan kendaraan. Yang dimana di sini bahwa setiap kendaraan pengunjung itu sangat terikat pada kendaraan. Karena kendaraan yang dipunyai oleh pengunjung itu tidak boleh dimiliki oleh pengunjung lainnya.
Jadi dia tidak boleh klaim bahwa ya ini kendaraan saya. Karena ya memang sudah terikat bahwa kendaraan itu mempunyai pengunjung tersebut, dipunyai oleh pengunjung tersebut. Terus ada transaksi dan juga kendaraan, yang di mana, setiap transaksi yang dibuat atau yang sudah dicetak atau dikelola oleh petugas, itu terikat dengan kendaraan tersebut. Jadi, karena saat kendaraan melakukan parkir itu peristiwanya unik, karena di sini untuk transaksinya itu mencatat tarif parkir, terus waktu keluar, terus dan juga waktu masuk. Jadi, dia hanya khusus diberikan kepada kendaraan tersebut, tidak boleh diberikan ke kendaraan lain karena, peristiwanya tidak relevan. Ya, seperti itu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa di sini pada sistem parkir kami terdapat 2 relasi yang non-transferable. Dan ya, sekiranya segitu saja untuk bagian saya, selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, berdasarkan informasi pada pengenalan yang sudah saya dan teman-teman saya lakukan, saya bagian menjelaskan mapping sampai dengan perintah join. Nah, secara umum mapping itu merupakan proses implementasi ERD ke dalam ini database relasional atau ini database relasional itu merupakan ini tabel 2 dimensi yang berisi baris dan juga kolom. Nah, di sini saya menggunakan 2 contoh yaitu untuk entitas pengunjung dan juga entitas transaksi. Untuk entitas pengunjung sendiri di sini terdapat 4 atribut utama, yaitu ada ID pengunjung, nama pengunjung, alamat, dan juga nomor telepon. Nah, ID pengunjung di sini kita gunakan sebagai primary key dan dia itu bersifat mandatori dengan bertipe data voucher tuh serta presisinya yaitu 10. Untuk nama pengunjung dia juga sama, dia juga bersifat mandatori dengan tipe data voucher tuh dan presisinya yaitu 50. Terus juga ada alamat yang bersifat opsional dengan tipe data voucher tuh dan presisinya itu 50. Dan untuk atribut terakhir, dia sama seperti atribut alamat, dia bersifat opsional dengan tipe data number dan presisinya yaitu 15. Nah, di sini kita mempunyai satu foreign key, yaitu ID kendaraan yang bersifat mandatori dengan tipe data voucher tuh dan presisinya yaitu 15. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tabel transaksi atau entitas utama yang memiliki yang menjadi penghubung entitas lain ke dia yang menjadi penghubung dia yang ber, dia yang berelasi dengan dia yang banyak berelasi dengan entitas lain. Begitu maksudnya. Nah, pada entitas transaksi dia mempunyai 4 atribut utama juga, yaitu ID transaksi, waktu masuk, waktu keluar, dan juga tarif parkir. Nah, di sini dia terdapat 4 foreign key, yaitu ID pengunjung, ID kendaraan, ID petugas, dan juga ID slot. Nah, ID transaksi di sini kita gunakan sebagai primary key dan dia bersifat mandatory dengan tipe data voucher to dan presisinya yaitu 20. Untuk waktu masuk waktu keluar, dia juga bersifat mandatory dengan tipe data date dan untuk atribut terakhir yaitu tarif parkir, dia juga bersifat mandatory dengan tipe data number serta presisinya yaitu 12. Nah, untuk foreign key sendiri itu untuk ID pengunjung dia juga bersifat mandatory, ID kendaraan juga bersifat mandatory, ID petugas juga bersifat mandatory, serta ID slotnya juga bersifat mandatory dengan tipe data yang sama yaitu voucher to dan juga dengan presisi yang berbeda. Untuk ID pengunjung presisinya 10, untuk ID kendaraan presisinya yaitu 15, ID petugas dan ID slot ini presisinya yaitu 10. Nah, mungkin itu penjelasan singkat saya terkait mapping. Sekarang kita masuk ke bagian poin berikutnya yaitu perintah SQL DDL. Nah, di sini saya akan memberikan eh, satu contoh perintah yaitu saya menggunakan entitas transaksi. Nah, pada entitas transaksi di sini dia merupakan tabel supertype subtype yang memiliki banyak relasi dengan entitas lain sehingga tabel ini dibuat terakhir setelah semua tabel ini sudah dibuat dengan semua foreign key pada tabel ini mengacu pada tabel-tabel asalnya. Nah, di sini kita menggunakan create table untuk membuat tabel baru dengan nama tabelnya yaitu transaksi. Seperti yang sudah dijelaskan pada mapping tadi, untuk
tabel transaksi sendiri, dia mempunyai 4 atribut utama, yaitu ID transaksi, waktu masuk, waktu keluar, dan juga tarif parkir. ID transaksi dengan tipe data voucher to dan presisinya itu 20, serta karena kita menggunakan dia sebagai primary key, maka kita menggunakan constraint primary key dengan nama constraint-nya yaitu ID TSI_PK. Nah, untuk waktu masuknya sendiri, dia untuk waktu masuk dan waktu keluar, dia bertipe data date, karena dia tidak boleh kosong, maka kita menggunakan waktu masuk dan waktu keluar ini menggunakan constraint not null. Dengan nama constraint waktu masuk yaitu waktu masuk NN, dan juga untuk waktu keluar yaitu waktu keluar NN. Nah, untuk tarif parkirnya sendiri, dia dengan tipe data number, dengan presisinya itu 12, serta dia karena tidak boleh kosong, maka kita menggunakan constraint not null, dengan nama constraint-nya yaitu tarif parkir NN. Nah, untuk foreign key-nya sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan pada mapping tadi, dia di sini terdapat 4 foreign key, yaitu ID pengunjung, kendaraan, petugas, dan juga ID slot. Dengan tipe data yang sama, yaitu voucher to, dan presisinya untuk ID pengunjung yaitu 10, ID kendaraan 15, ID petugas 10, dan ID slotnya yaitu 10. Nah, di sini kita menggunakan constraint reference untuk menghubungkan tiap tabel tadi ke dalam tabel transaksi sebagai foreign key atau tamu di sini. Nah, setelah kita mengetikkan perintah tersebut, kita menjalankan perintahnya dan tabelnya sudah dibuat. Nah, untuk memastikan apakah tabelnya sudah jadi atau belum, kita menggunakan perintah description atau des untuk menampilkan struktur tabel dari tabel transaksi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk nama tabelnya itu tabel transaksi dengan kolom yang sudah kita ketikkan pada perintah tadi, yaitu ada ID transaksi, waktu masuk, waktu keluar, tarif parkir, ID pengunjung, ID kendaraan, ID petugas, dan juga ID slot. Nah, ID transaksi di sini dia bertipe data voucher to dengan panjangnya yaitu 20, dan dia juga sebagai primary key dan dia tidak boleh kosong. Nah, untuk waktu masuk, waktu keluar, dia dengan tipe data date dan dia juga tidak boleh kosong. Dia juga tidak boleh kosong di sini. Dan untuk tarif parkir, dia dengan tipe data number dan presisinya yaitu 12, dia juga tidak boleh kosong. Nah, di sini ID pengunjung, ID kendaraan, serta ID petugas dan ID slot, dia kan sebagai primary key. Kenapa di sini dia nullable, sedangkan pada mapping tadi dia ini mandatory, karena pada peraturan ini foreign key itu dia bisa kosong. Maka ini jika pada perintah kita tidak mengetikkan bahwa dia not null, maka ini informasi pada strukturnya akan di sini tertulis nullable atau boleh kosong. Tapi pada peraturannya foreign key bisa kosong, maka kita tidak perlu meneruskan perintah not null untuk mengubahnya. Jadi, mungkin itu penjelasan singkat saya terkait perintah SQL DDL. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya, yaitu perintah SQL untuk memasukkan contoh data pada tiap tabel. Nah, di sini saya menggunakan 2 contoh, yaitu ada untuk tabel pengunjung dan juga tabel kendaraan. Nah, untuk tabel pengunjung sendiri, di sini kita menggunakan insert all untuk menambahkan tiap datanya. Nah, kita mengetikkan perintah insert all. Untuk insert all di sini kita gunakan untuk menambahkan banyak data. Jadi kita tidak perlu mengetikkan insert into lalu masukkan nama tabelnya, setelah itu values, terus satu-satu gitu kan tidak perlu. Jadi kita menggunakan insert all agar kita tidak perlu mengetikkan berulang kali gitu. Nah, jadi di sini kita menggunakan insert all, lalu into nama tabelnya yaitu tabel pengunjung, serta kita masukkan tiap nama kolomnya ke dalam sini yaitu ID pengunjung, nama pengunjung, alamat, nomor telepon, serta ID kendaraan sebagai foreign key-nya. Nah, di sini kita menggunakan values untuk memasukkan datanya atau memasukkan nilainya. Itu ada ini pada data yang pertama ada P1 dengan namanya itu Ilham, lalu alamatnya Jalan Jati Perumnas, nomor teleponnya, serta ID kendaraannya. Itu juga ada Asti, dan juga ada Widya. Lalu kita menggunakan select from dual. Nah, di sini select from dual ini dia merupakan perintah bawaan yang ada pada Oracle agar kita dapat memasukkan tiap data ini dengan menggunakan perintah insert all. Nah, setelah itu kita akan menjalankan perintah ini dan dia terdapat informasi 3 baris sudah ditambahkan atau ya 3 baris sudah ditambahkan atau dibuat.
Nah, setelah itu kita bisa melihat kita menggunakan select untuk melihat datanya. Jadi kita menggunakan select form dengan mengetikkan nama tabelnya yaitu pengunjung untuk kita melihat apakah datanya sudah masuk ke dalam tabel atau belum. Nah, seperti yang sudah kita lihat, ya, bisa kita lihat di sini, datanya sudah masuk berdasarkan data yang kita ketikkan tadi. Itu ada ini ID pengunjung, ada ID pengunjung yaitu P1, P2, dan P3. Lalu untuk nama pengunjung ada Ilham, Asti, dan juga Widya. Dan untuk alamat ada Jalan Jati Perumnas, Jalan Jati Zainal Abidin, serta Simpang 5 untuk nomor teleponnya, dan juga ada ID kendaraannya. Untuk tabel kendaraannya juga kita menggunakan cara yang sama, yaitu menggunakan perintah insert all. Lalu setelah itu kita masukkan ini nama tabelnya serta nama kolomnya. Lalu kita menggunakan values untuk memasukkan tiap nilai berdasarkan kolom yang sudah kita inputkan sebelumnya menggunakan into tadi. Lalu setelah itu kita menggunakan select from 2 untuk masukkan tiap datanya. Nah, setelah itu kita juga menggunakan select from nama tabel atau tabel kendaraan untuk menampilkan apakah datanya sudah masuk apa belum. Dan di sini sudah bisa kita lihat bahwa data-data yang tadi kita ketikkan pada perintah iya, yang kita ketikkan pada perintah tadi, dia sudah masuk semua ke dalam tabel. Sini ada ID kendaraan, nama pengunjungnya, terus ada Ilham, Asti, juga Widya, terus ada standar dan juga ada pintu. Nah, standar dan pintu di sini, untuk standarnya itu kita khususkan standar dan pintu di sini dia merupakan ciri khas dari kendaraan yang digunakan oleh pengunjung. Nah, untuk standar kita khususkan untuk motor dan untuk pintu kita khususkan kepada mobil. Nah, mungkin itu penjelasan singkat saya terkait perintah SQL untuk menambahkan data. Sekarang kita masuk ke bagian poin berikutnya, yaitu menjalankan perintah join. Nah, untuk menjalankan perintah join di sini, kita menggunakan 3 perintah join, yaitu natural join, join using, dan cross join. Yang pertama, kita akan ini menjalankan yang perintah natural join terlebih dahulu. Nah, yaitu kita menggabungkan antara tabel pengunjung dan juga tabel kendaraan. Kita menggunakan perintah select untuk menampilkan nama pengunjung dan kita simpan ke dalam kolom baru yaitu nama. Terus kita menampilkan nomor telepon dan disimpan ke dalam kolom baru yaitu nomor telepon serta kita menggunakan operator rangkaian untuk menggabungkan standar dan pintu dan kita simpan ke dalam kolom baru yaitu kendaraan. Itu agar kita mengetahui agar kita mengetahui kendaraan apa yang digunakan oleh pengunjung. Setelah itu kita ambil dari tabel pengunjung, kita menggunakan natural join untuk menggabungkan kedua tabel dengan kolom yang sama. Nah, seperti bisa kita lihat di sini ada nama yaitu Ilham, Asti, dan juga Widya, nomor teleponnya, dan juga kendaraan yang digunakan oleh Ilham, Asti, dan juga Widya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perintah join using. Nah, perintah join using di sini kita gunakan untuk menggabungkan tabel kendaraan dan juga tabel slot. Nah, di sini untuk perintahnya kita menggunakan select untuk menampilkan jenis slot dan disimpan ke dalam kolom baru yaitu jenis kendaraan. Terus kita menampilkan status ketersediaan dan kita simpan ke kolom baru yaitu status slot. Lalu kita menggunakan concat. Pada contoh sebelumnya kita menggunakan operator rangkaian untuk menggabungkan dua dua tabel yang sama, dua kolom. Nah, tapi pada contoh yang ini kita menggunakan concat untuk menggabungkan dua kolom yang berbeda, yaitu standar dan juga pintu. Lalu kita simpan ke kolom baru yaitu kendaraan. Lalu kita ambil dari tabel kendaraan, lalu kita menggunakan join slot, using menggunakan ID slot. Nah, bisa kita lihat di sini ada setelah menjalankan perintahnya di sini terdapat ini output yang kita inginkan yaitu ada jenis kendaraan, status slot serta kendaraannya. Itu ada motor, untuk jenis kendaraan itu ada motor, mobil, dan motor. Untuk status slotnya itu terisi semua dan untuk kendaraannya yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa satu ini kita khususkan untuk standarnya, terus untuk dua ini kita khususkan untuk pintunya. Jadi standar untuk satu ini untuk motor, terus dua ini untuk mobil. Sekarang kita masuk ke perintah yang terakhir yaitu perintah cross join. Nah, untuk perintah cross join ini kita menggabungkan tabel petugas dan juga tabel transaksi. Nah, pada tabel petugas di sini hanya terdapat satu data petugas, yaitu Riyad.
Karena pada proyek kita kali ini, kita hanya menggunakan satu petugas yang melakukan atau melayani tiap pengunjung atau melayani tiap transaksi. Oke, terus kita langsung saja ke bagian perintahnya. Kita menggunakan select lagi untuk menampilkan nama petugasnya dan disimpan ke dalam tabel baru yaitu nama petugas. Terus kita akan menampilkan kolom nomor telepon dan disimpan ke dalam kolom baru yaitu nomor telepon serta tarif parkir dan kita simpan ke dalam kolom barunya yaitu tarif parkir. Lalu kita ambil datanya dari tabel petugas, kita menggunakan perintah cross join ke dalam tabel transaksi. Jadi satu petugas ini dia akan melayani tiap transaksi yang ada. Contohnya di sini seperti bisa kita lihat outputnya ada nama petugasnya yaitu Riyad, terus ada nomor teleponnya nama petugas, terus nomor teleponnya petugas serta tarif parkir yang petugas ini sudah layani. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya terkait 4 perintah tadi, yaitu yang pertama ada mapping, yang kedua ada perintah SQL DDL untuk membuat tabel, dan juga perintah SQL DDL untuk memasukkan data, serta yang terakhir adalah menjalankan perintah join. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan testimoni atau pendapat saya terkait proses pembuatan project basis data ini. Nah, jadi menurut saya tuh project ini tuh lumayan seru, soalnya apalagi jadi mahasiswa semester 3 itu kan tong mungkin pernah dengar, kayak saya pribadi tuh pernah dengar tentang SQL, cuman saya juga belum tahu SQL itu perintahnya tuh kayak apa, nanti fungsinya itu buat apa gitu. Jadi pas dapat project ini tuh kayak betul-betul yang baru tahu tentang SQL tuh bisa bikin ini kayak tuh membuat basis data atau sistem apa ya, database dari awal. Terus selain dari DP segi fungsional tuh ada juga dari sisi lain yang bikin saya lumayan kayak bersyukur dapat project kayak begini gitu. Kayak soalnya kan selama ini tuh kalau Tara dapat tugas-tugas besar kayak gini tuh paling tugas tuh nanti dibuatnya tuh kayak tunda-tunda, jujur pribadi dari saya nih. Terus tapi makin kesini tuh kan tugas makin banyak, kayak termasuk project ini kan project yang lumayan besar, jadi hampir tiap hari gitu tong berdiskusi kayak mau bikin kapan, terus nanti jam berapa. Terus walaupun ada yang ngaret juga tapi tuh bisa kasih selesai tepat waktu gitu. Mungkin itu saya sih kalau dari saya. Makanya project ini tuh seru menurut saya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini saya akan coba untuk memberikan testimoni saya ketika sedang melakukan atau menyelesaikan project basis data sampai selesai. Jadi menurut saya project basis data ini lumayan sulit, ya jujur saja, dan saya tidak terlalu terbiasa untuk kerja sama tim. Tetapi saya sadar sesuatu bahwa ketika jika saya mengerjakan ini sendiri, maka saya yakin dan pasti bahwa ya saya tidak akan bisa menyelesaikannya. Karena dengan punya kedua teman saya yaitu Mutia dan Laudia, kami bisa punya perspektif yang berbeda-beda. Jadi dengan perspektif tersebut kita gabungkan dan jadilah jawaban yang akhir ini, jawaban yang atau project yang sudah selesai ini. Dan menurut saya juga punya kendala yang dimana rumah saya itu lumayan jauh dan setiap melakukan atau melanjutkan proyek ini selalu dalam kampus, selalu dikerjakan di kampus. Tapi menurut saya ini setimpal karena apa yang saya perjuangkan itu saya dapat sesuatu seperti saya lebih mengetahui tentang apa itu database, terus penggunaan Oracle dan juga lain sebagainya. Jadi menurut saya mungkin segitu saja. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Jadi saya Audia Putri, saya akan memberikan testimoni saya terkait proyek yang telah dosen saya berikan. Sebelumnya itu saya ingin berterima kasih juga kepada
kedua rekan saya yaitu Mutia dan juga Teguh karena mereka yang banyak membantu saya untuk memahami proyek ini. Dari proyek ini saya jadi paham ini terkait pemodelan ERD-nya, terus juga ini bagaimana cara membangun mapping-nya, terus juga cara mengimplementasikan ke dalam SQL-nya bagaimana, dan juga dari proyek ini saya banyak belajar, terutama bagaimana cara pengembangan sistem, terus juga pengembangan database, cara pembuatan database-nya seperti apa gitu. Mungkin saya tidak banyak kata, ya tidak banyak kata atau tidak banyak ini apa ya pendapat atau iya pokoknya kurang lebih seperti itu. Tapi dari proyek ini terima kasih karena proyek ini saya banyak belajar terkait database dan juga bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-teman saya, bagaimana cara menjalankan ini perintah-perintah, terus juga dari proyek ini juga saya banyak mendapatkan error-error yang ya buat pusing, tapi tidak apa-apa karena kedua rekan saya sangat membantu saya. Terima kasih juga kepada Bapak Amal. Ini karena proyek ini saya jadi bisa bekerja sama dengan teman-teman saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan begitu berakhir sudah untuk penjelasan tentang proyek. Sebelum ada penutup, di sini teman saya memiliki penyampaian terakhir. Ya, jadi saya pribadi mau minta maaf Pak, soalnya 2 kali pertemuan saya tidur di materi. Itu sih Pak. Nah, saya mau meminta maaf karena pada pertemuan mapping yang Dia tidur saya ulang-ulang. bagian project yang saya menjelaskan mapping, saya juga tertidur. Saya minta maaf. Dia tidur ulang. Itu Baik, saja Pak. kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika kami ada salah dan mungkin kata atau kurang dari penjelasannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.